Air adalah sumber kehidupan. Bayangkan, semua makhluk hidup yang ada di bumi ini membutuhkan air. Termasuk di dalam tubuh kita, 70% adalah air. Dari hasil survei US Geologi, bahwasanya seluruh bumi ini volume air mencapai 1,4 miliar kilometer kubik. Untuk itu, jaga air, jaga kebersihannya, lindungi sungai untuk kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Saat ini kita berada di Desa Wringinanom yang letaknya ada di Kabupaten Gresik, yang mana saat ini kita akan berkunjung di tempatnya Ekoton, yang kita semua tahu bahwasanya Ekoton adalah aktivis lingkungan yang mereka selalu membahas tentang air. Ya. Kali ini TWS, tanya warga sekitar, berkunjung di Ekoton. Yuk ikuti kita. Oke, setelah kita ada dikeliling di seputar Ekoton ya, kalian bisa melihat langsung bagaimana hebatnya Ekoton menangani masalah-masalah terkait air. Nah sekarang kita langsung ngobrol pada intinya, apa itu air dan bagaimana kondisi air saat ini sekarang. Ya, ini langsung sama lakone gitu, langsung lakone aja wis. Iya Mas. Iya, Mas. Tadi sempat jenengan sampaikan terkait dengan mikroplastik ya toh. Nah, itu aku kok ngeri toh Mas dengernya itu. Nah, itu piye maksudnya piye Mas? Ya memang sejak tahun 94 ini hal yang baru. Sejak 94 ini hal yang baru di Indonesia terkait dengan apa? Mikroplastik. Jadi mikroplastik itu kan banyak kan dia serpian kan. Serpian-serpian atau remuk-remukan lah. Remukan plastik ukuran besar. Kayak tas kresek, sedotan, tali rafia, styrofoam, itu dia akan merotol kena matahari, memet lah Mas. Iya, memet. Tapi kalau sering apa ngepeh plastik kan sebenarnya kan memet ya, metel kayak kerpas-kerpas gitu lah. Ini kemudian kena air, kena panas itu kemudian akan ke air. Jadi mikroplastik ini adalah serpian plastik yang ukurannya lebih kecil dari 5 mili. Dia ada bentuknya kayak benang-benang, ada kayak lembaran, ada kayak cuilan, ada kayak foam, styrofoam itu. Berarti dia bisa mempengaruhi kandungan air dong? Oh iya, dia akan masuk ke air. Dia akan masuk ke air dan ini bahayanya. Begitu dia masuk ke air, dia akan mengikat polutan yang lain yang ada di sungai. Di sungai itu kan ada orang pipis, orang beol, industri buang limbah, nyuci motor, nyuci mobil dibuang ke sungai, kotoran semua pertanian. Ada nitrat, nitrit, pestisida, logam berat, itu nempel ke logam berat, ke mikroplastik ini. Ditarik sama mikroplastik. Nempel terus masuk ke dalam tubuh ikan. Terus di dalam tubuh ikan dia dilepas tadi yang ikat tadi itu. Ya kayak transporter gitu loh. Masuk ke dalam tubuh terus kemudian dia akan dilepas. Nah, ini yang kemudian meracuni kualitas daging ikan. Kualitas daging ikan. Bahkan yang kedua dia itu bisa juga menjadi media tumbuh bakteri patogen. Jadi mikroplastik itu ya kayak media untuk bakteri patogen masuk ke dalam tubuh. Jadi ini akan membahayakan makanan kita, rantai makanan kita. Tapi dampaknya ya ini dirasakan
plastik itu juga di dalam proses pembuatan plastik itu dibutuhkan lebih dari 10.000 polimer. Jadi ada bahan tambahan, aditif lah, pelentur, pewarna. Kan plastik itu berwarna, anti lemak, anti api, terus dia bening, dia lentur, itulah ada bahan tambahannya, lebih dari 10.000 bahan tambahan. Yang itu masuk kategori senyawa pengganggu hormon. Itu yang kemudian membahayakan ya ini organ tubuh manusia saat dia mengkonsumsi makanan atau minum air yang mengandung mikroplastik. Dia akan mempengaruhi ini kerja hormon. Salah satunya hormon ini hormon reproduksi. Jadi di Amerika dan Eropa itu 50 tahun terakhir itu jumlah sperma cowok itu menurun. Karena tadi mereka mengkonsumsi bahan-bahan yang terkontaminasi oleh mikroplastik dan plastik. Terus ini menstruasi, terus menopause lebih awal. Jadi ada gangguan hormon di tubuh manusia. Karena tadi kanker mungkin bisa. Salah satunya, ya? Tadi kan salah satunya adalah styrofoam. Styrofoam. Itu di banyak negara kan dilarang karena dia mengandung stiren, dia tuh karsinogen. Tapi di sini kan orang kemudian bebas kan bungkus mie, bungkus pisang keju, pentol di dalam styrofoam. Atau sering kalau kita selamatan, atau contohnya pop mie, itu kan juga diwadai styrofoam. Ini berbahaya karena dia mengandung stiren yang bersifat karsinogen. Iya. Nah, ekoton ini saya ingin tahu. Ini itu kita itu fokus pada sungai sebenarnya. Jadi apa yang kita lakukan di ekoton itu, jadi kita itu ingin menyelamatkan sungai, terutama Sungai Brantas. Karena Sungai Brantas itu penting bagi Jawa Timur, terutama untuk orang Surabaya. Jadi jangan lupa 98% air minum orang Surabaya itu sangat tergantung dengan kali Surabaya atau kali Brantas ini. Maka kita ya hampir 20 tahun ekoton hadir untuk menjaga dan memelihara Sungai Brantas dan kali Surabaya ya. Untuk itu kita punya ini beberapa istilahnya itu tool ya. Kita punya lab ini untuk menguji kualitas air di sini. Nah, ini. Dan ini juga ada beberapa ini alat-alat sini kalau di sini tuh barang-barang untuk nyiapin untuk sampel kimianya. Terus habis itu kita uji terutama sekarang ini kita kan banyak sekali problem mikroplastik ya. Nah, di sini Mas. Itu, Mas. Ini labnya di sini labnya mikroplastik di sini. Nah, di sini jadi kita selama ini kita tuh mengamati pencemaran mikroplastik yang ada di sungai. Ya. Dan hampir kita sudah keliling Indonesia meneliti dan ternyata semua sungai di Indonesia itu tercemar mikroplastik. Terutama sungai yang ada di Pulau Jawa, Kali Brantas, Bengawan Solo, Ciliwung, Citarum. Bahkan temuan kami itu Jawa Timur menjadi sungai terkotor di Indonesia karena pencemaran mikroplastik. Keren banget itu. Ya. Nah, kalau bicara air, ya kita minum dulu, kita minum air dulu. Kalau sampai udah nggak minum. Tercemar kopi. Tercemar kopi ini. Mas, air sehat itu kalau menurut Mas Riki itu seperti apa sih, Mas? Ya air itu kan ada parameternya. Jadi ada bahan baku, air yang ada di sungai, terus juga air yang ada di ini yang kita minum ini, bisa di sumur ya. Jadi ada beda parameter sih. Jadi jadi gini Mas, 80% bahan baku PDM Indonesia itu dari sungai, air permukaan. 84% se-Indonesia ini PDM-nya dari air permukaan, sungai satunya. Ada baku mutunya, jadi oksigennya berapa, logam beratnya berapa, E. coli-nya berapa gitu. Itu ada baku mutunya. Beda lagi dengan air yang di sumur gitu. Itu beda lagi. Jadi ada peraturan. Kapan hari itu ada sih anak kecil yang tanya, Om, air PDAM bisa nggak dibuat wudhu kan gitu. Ya. Nah, kalau saya bukan kiai nggak bisa jawab. Ini menarik Mas, air PDAM itu kan ya kalau kita bicara air PDAM air PDAM itu sudah diolah. Cuman bagaimana kemudian proses pengolahannya ya harus ditanyakan, harus diuji dulu. Di keran-keran kita harus diuji. Jadi tapi ini juga tidak menjadi monoton salahnya prosesnya, tapi juga ada ini pipanya. Pipa kita kan lama-lama kan itu mengandung ada yang bocor, betul. Ada yang coklat, ada yang mengandung logam berat. Ini harus diuji apakah prosesnya salah atau pipanya ini yang bocor. Tetapi minimal kalau kita bicara air PDAM ya dari bahannya dulu. Sungai ini ada kelasnya kan. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Jadi kita tuh punya PP 22 tahun 2021 itu ada
pengkelasan sungai. Kelas 1 langsung diminum di gunung-gunung Arjuna, di puncak, di mata air itu. Iya. Bahayanya itu kan dikuasai oleh perusahaan air kan. Aqua, mineral, menguasai itu. Kemudian kedua ini air kelas 2, bahan baku air minum. Diolah dulu baru bisa diminum. Contohnya apa? Air sungai. Surabaya, Mojokerto, itu saya bilang 84% PDAM kita ngambil air sungai. Salah satunya Surabaya. Nah, Surabaya yang terbaik sebenarnya, se-Indonesia terbaik manajemen pengelolaan airnya itu. Meskipun sungainya ini nggak layak. Jadi PDAM ini tersandera oleh apa ya? Oleh kayak perjanjian dengan Jasa Tirta, provider airnya Jasa Tirta. Dia itu beli air di Jasa Tirta. Tapi Jasa Tirta nggak bisa menyediakan air yang bersih, yang kelas 2 tadi itu. Bahkan kelas 1, sekarang ini kelas 3 apa ya, terlalu tercemar. Karena Kali Surabaya itu melawan hukum alam. Dia itu dihilir ya. Air itu kan dari hulu ke hilir kan. Di hulu itu lebih bagus daripada di hilir. Semakin ke arah hilir itu semakin jelek. Makanya dari Malang itu kan Arema itu kan kencing di sungai. Terus kemudian orang di Tulungagung, Trenggalek, Kediri semuanya kencing di sungai. Surabaya terima tadi kotoran hilirnya. Makanya justru dia dihilir, dia malah kemudian digunakan untuk air minum gitu loh. Ini kan melawan hukum alam. Semakin airnya buruk malah dipakai untuk air minum gitu. Mas, ini kita punya museum di atas. Jadi museum sampah plastik impor. Maksudnya plastik impor dari luar? Dari luar negeri impor ya. Ini contoh ya. Jadi sampah-sampah yang tidak ada. Ini kan contoh packaging yang ada di Indonesia. Nah, ini kan sampah dari Amerika, dari Eropa, Kanada, Australia. Karena negara-negara maju itu mereka tahu kalau ngolah sampah plastik itu sulit. Maka dia membuang ke negara-negara miskin. Indonesia terutama. Dan di Jawa Timur, Surabaya, Kali Surabaya tempat buang limbah. Jadi banyak industri daur ulang kertas yang mendaur ulang kertas sampah impor. Itu adanya di Kali Surabaya. Kayak pabriknya Jawa Pos, Adi Prima Surya Printa, Suparma, Surabaya Mekabok, Dayasa, Ciwi Kimia. Industri ini semua itu bahan bakunya sampah impor. Nah, terus selama ini peran pemerintah apa nih, Mas? Ya, untuk mengetahui hal seperti ini? Ya, selama 10 tahun terakhir kita melihat itu pemerintah tidak banyak peran ya untuk menjaga sungai, memelihara sungai, mengendalikan pencemaran gitu ya. Jadi industri ini ya kucing-kucingan, kalau malam mereka membuang limbah ke sungai. Jadi ini sampah impor ini. Jadi nggak boleh sebenarnya sampah ini masuk ke Indonesia. Tapi faktanya kan pengawasannya lemah. Jadi dibuang ke sungai gitu ya, Mas ya? Dibuang ke sungai. Ini kan seharusnya tidak boleh ada sampah di dalam kertas yang diolah. Jadi industri itu mengambil kertas terus ternyata di dalamnya ada plastik seperti ini. Tapi kalau menurut Mas Brigi sendiri bisa enggak ini? Artinya PDAM berhasil kan mengolah air itu. Tapi jangan lupa ada bahan kimia yang ditambahkan, Mas. Oke. Ini yang kita harus waspada. Seberapa banyak bahan kimia itu semakin menambah kan. Karena semakin kotor, ya di PDAM pun sering sambat. Ini kayak ngolah air limbah gitu. Karena limbah industri nggak diolah. Selanjutnya ini akan ringan kalau industri-industri yang di sungai ini dia punya ketaatan lah, punya etika. Nah, sekarang ini kan semua nggak punya etika kan? Iya. Angger buak ngono wis, Mas. Ya, karena dicontohkan oleh presidennya juga nggak punya etika gitu. Sama ini juga pemimpin kencing berdiri ya industri sakarpe dhewe kencing sembarangan nggak diolah. Nguang limbah itu kok. Kali Surabaya ini kan sebenarnya sungai yang paling makmur. Paling bagus manajemennya karena dia ketika ada air, rendeng juga airnya tidak banjir itu loh. Maka banyak industri di sini. Pabrik Miwon, Ajinomoto, Cededang, macam-macam pabrik sini, pabrik gula. Ya salah satu peninggalan Belanda kan kenapa Belanda banyak bikin pabrik tebu di Jawa Timur, gula ya. Karena bagus manajemen sungainya. Semua pabrik di sini apa sama coba? Baju kita, sepeda kita, semuanya ada di tekel rumah, ada pabrik keramik, ada Milan, ada keramik Diamond Indah, ada Platinum, semua karena gampang ngambil air, gampang ngambil buang limbah ke sungai. Seharusnya industri ini punya etika. Aku wis urip teko kali, mestinya aja sampai aku ngurusoni kali. Ya apa caranya? Rusak kali. Ini kan nggak ada yang mengingatkan gitu loh. Ini kayak tidak tahu balas budi industri ini, mengambil
bersih, membuangnya kotor. Ya. Yang kasihan orang Surabaya teraniaya. Sebenarnya doa orang Surabaya itu mujabah. Karena apa? Doa orang teraniaya kan. Diguangi limbah, diguangi uyuh, diguangi telek. Orang Jawa. Tapi wong Surabaya bersyukur, Mas. Nerimo. Banyune cek seger jare niku. Tapi gak iso diombe. Ya ini makanya orang Surabaya harus bergerak, harus tadi ikut cawe-cawe jaga sungai gitu loh. Contoh ikan ini Mas, ini ikan yang ada di ikan di Kali Brantas ini. Ini ikan rengkik namanya. Rengkik, ya. Ya, ada ikan sebesar ini dulu. Pada tahun 80-an, 70-an itu banyak ditemukan ikan rengkik atau ikan baung. Ini ikan yang bernilai ekonomis dan ini ikan papar ini. Ikan Besarnya juga segini, Mas. ini ada mungkin setengahnya ini. Nah, ikan-ikan ini itu sekarang punah karena pencemaran itu. Jadi sekarang di Kali Surabaya sudah cuman sakar maut atau ikan-ikan badar ya. Ikan-ikan seperti ini yang sensitif itu dia punah. Dulu itu tahun 2008 kita tuh pernah minta fatwa MUI. Karena kan ini kan ironis kan, air suci kok isinya tuh limbah, kotoran manusia, bangkai, sampah. Pabrik-pabrik itu kan buang limbah diolah. Itu kan limbah, air sungai itu kan air limbah sebenarnya. Apakah ini sah untuk kita wudu gitu loh. Nah, kita minta fatwa MUI. Iya. Akhirnya MUI mengeluarkan fatwa haram hukumnya buang limbah tanpa diolah di sungai. Jadi yang dikeluarkan fatwa oleh MUI adalah haram buang sampah, buang limbah tanpa diolah ke Kali Surabaya. Karena tadi sungai ini fungsinya salah satu untuk bersuci dan Soalnya aku pernah lihat itu, Mas, di pasar penjual babi ya. Itu ya mohon maaf disiram ke sungai. Lah aku mikirin gini. Ini selokan air ini lalu turun ke sungai besar kita. banyak Mas babi di mana? Di Malang, di Tulungagung banyak memang. Ya ini yang harusnya tadi itu pengawasan kan, harusnya diawasi. Masalahnya jadi masalahnya apa? Pemerintah kurang mengawasi. Maka kemarin kita menggugat Gubernur Jawa Timur, Menteri PUPR, Menteri Lingkungan karena mereka tuh gak becus ngelola Kali Brantas. Ya tadi itu salah satunya, gak diawasi gitu loh, cul-culan gitu loh makanya. Maka ya saya berharap lah dengan sampai ke sini itu kemudian kita berdiskusi ini kan ada gerakan anak-anak Surabaya bergerak untuk menyelamatkan sungai, bergerak untuk menyelamatkan sumber kehidupan namanya Kali Surabaya. Oh, itu lho rek rungono rek. Ya, ada Surabaya itu ayo kita pertahankan air kita, sungai kita itu. Jangan biarkan dia sendirian gitu. Gawe banyu ya teko sing diceritakno Mas Prigi mau. Oh, kali ya. Banyune koyo ngono tibakno. Bahkan temuan kita itu 80% ikan yang ada di sungai itu mengandung plastik. Ini kan sebenarnya kan gambaran gitu ya. Ini kita membelah lambung ikan, di dalamnya ditemukan plastik ini. Jadi 80% ikan di Kali Brantas, Kali Surabaya itu mengandung mikroplastik. Nah, hebatnya lagi Mas Prigi ini sudah menciptakan kader-kader pencinta lingkungan hidup di air ya. Termasuk polisi air ya Mas ya. Itu piye Mas polisi air? Ya ini kan kita melihat anak itu kan korban pencemaran gitu loh. Jadi anak-anak itu kan selama ini kan mereka nggak bisa berbuat apa-apa selama ini, kemudian karena mereka industri sungai dibuangi, maka yang diminum itu air yang tercemar. Maka yang paling terkena dampaknya adalah anak-anak, kan dia masa pertumbuhan. Jadi air yang kotor akan mempengaruhi pertumbuhan manusia, anak-anak ini. Maka kita dorong anak-anak untuk ya bersuara, gitu. Untuk speak up istilahnya. Jadi gerakan untuk agar mereka ikut ambil peran lah, ikut menyuarakan fakta-fakta yang terjadi. Jadi mereka tuh menulis, meneliti, ya istilahnya meneliti lah, mengamati serangga air, mengamati limbah, mengamati. Ya mereka pakai alat-alat yang ada baku mutunya, dan itu dilaporkan ke Dinas Lingkungan. Dan itu agar mereka ya biar kita ini ya tahu. Setelah dilaporkan dinas piye reaksi? Ada yang ditutup pabriknya, ada di Jombang itu di Wonosalam ditutup sama dia izin pembuangan limbahnya. Jadi nggak boleh buang lagi ke sungai. Ini harus diproduksi banyak lagi. Sedangkan kan ini banyak orang yang takut sih Pak. Iya. Apalagi anak-anak wong kita aja kan takut kan, takut bergerak, takut melawan gitu. Maka anak-anak ini harus diajari untuk mau melakukan perubahan ya. Karena mereka jadi korban. Kalau mereka diam akan semakin parah kondisi lingkungan kita. Karena seolah-olah kan nggak ada yang ngopeni. Dan juga ini penting, biar ada entitas yang ada di situ.
ada polisi air, ada penjaga sungai, biar kemudian orang gak sembarang, ojo gua sama nang kali, ono polisi air. Keterlibatannya sejauh apa nanti masyarakat ya? Ada entitas itu loh, ada komunitas, ada kelompok komunitas yang dikenal masyarakat jaga sungai. Orang akan mikir 2 kali kalau kayak preman lah, kan gitu-gitu, preman-preman lingkungan lah gitu. Coba ada kono preman gitu. Nah, sama ya, artinya apa, kita harus membuat green free man gitu. Nah, ini untuk menjaga kali Surabaya karena nggak bisa dengan aturan sekarang. Jadi industri nggak punya etika, nggak taat aturan, ya kita harus pakai ceretek harus. Iya, kayak tulisan dilarang merokok, wong malam merokok nang pinggir tulisan. Artinya aturan itu udah nggak berlaku. Maka harus ada yang keras gitu ya, keras yang berani melawan pabrik itu. Mas, terus untuk himbauan atau saran kepada para perusahaan, pabrik-pabrik supaya tidak membuang limbah langsung ke sungai, saran sampean apa kira-kira? Ya kita tahu lah, industri itu kan ya ada backingnya ya. Ada backingnya, mereka itu kan adigang-adigung, mentang-mentang gitu loh. Wis duwe backing ya, wis seragam apa itu. Mereka ya merasa seenaknya membuang limbah. Ya nggak apa-apa, itu lakukan terus. Tapi kan sampean masuk gak punya hati nurani. Kalau sampean itu kan koyo seenak dhewe gitu loh. Njupuk banyu api, njupuk banyu terus nguwak limbah mengotori gitu loh. Dan ini kan merusak sumber air minum orang banyak gitu loh. Padha mek ngracuni Ya makanya ini kita menghimbau secara apa ya? Ya hati nurani lah sampai urip iki yo gak selamanya, nanti kita akan mati ya. Mungkin malaikat akan nanti grocok air limbah. Saya yakin gitu nanti, iya kan gitu. Grocok, cup nang air limbah gitu. Dan kalau di muslim itu kan surga itu kan isinya sungai-sungai gitu. Maka orang yang buang limbah ke sungai, mencemari sungai, itu pasti nggak boleh masuk surga. Karena mereka di bumi sudah merusak sungai kan. Benar juga ya. Masuk surga nggak boleh, sampean perilaku sampean merusak sungai. Nggak boleh masuk sungai, surga kotor kan susah baiknya. Iya. Nah, itu mungkin, ya itulah, ingatlah itulah. Ya pemilik industri yang muslim non muslim, ya pokoknya yang beragama ya janganlah mencemari sungai. Karena di surga nanti itu isinya sungai. Kalau sampai di bumi ini merusak sungai, malaikat akan melarang Anda masuk ke dalam surga. Hati-hati. Iya, itu. Oke. Kasihan orang Surabaya itu minum terus air sungai. Kalau sampai ngotori kan sampai meracuni orang Surabaya. Dan orang Surabaya mesti harus bergerak. Arek nonoman ayo bergerak. Ayo kita berjuang untuk menjaga sungai. Ya wis patroli sungai, melakukan nang kali gitu. Jadi Ekoton ini menyediakan tempat untuk bisa bermain ke sini. Silakan hadir ke sini, datang ke sini kita untuk menjaga sungai atau kali Surabaya yang menjadi sumber kehidupan kita. Kemarin itu wali kota meresmikan rumah pompa PDAM ya di Kerembangan sana. Beliau menyatakan iki nek gak wali kota gendeng, gak direktur gendeng, gak mungkin terjadi. Nah, saya harap juga begitu. Karena wali kota gendeng kepingin ngeramut air, nah iso banyune maring ini lebih steril, lebih bersih digawe warga Surabaya. Harus ada yang mau mengawasi kali Surabaya ya. Oke Mas Bri, Iya, Mas, aku matur nuwun ya. Siap. Sudah diterima baik di sini. Ya, untuk teman-teman mau jalan-jalan lagi. Siap. Kepingin delok-delok iki lho berantas iki ya opo iki kan. Oke Mas ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih ya. Ya, kemarin kita sudah berkunjung ke Ekoton ya di tempatnya Mas Prigi. Kita mendapat penjelasan banyak di sana. Nah, saat ini kita mau ketemu langsung sama Pak Dir Ops-nya PDAM. Entar ono rek. Iki pasti seru iki obrolan iki. Jadi kita nanti akan dijelaskan proses air yang di PDAM itu mulai dari hulu ke hilir itu seperti apa. Supaya masyarakat Surabaya ngerti ya. Oke, saat ini kita udah nyampe di PDAM nih. Tinggal sekarang kita bincang-bincang langsung dengan sing duwe wilayah iki sing enggak ndadekno banyu PDAM dadi wapi ya iki Pak Dir iki. Langsung saja dengan beliau. Pak Dir, mohon izin waktunya. Nggih. Siap Mas Iki, terus rawuhnya. Nah, ini sangat di luar dugaan ini. Dengan kesibukan beliau yang luar biasa kita dapat waktu ini wis luar biasa di matur nuwun Pak Dir. Sudah tugasnya. Pak Dir,
kehadiran kami pertama ya ingin bincang-bincang masalah proses di PDAM Pak Dir. Jadi jenengan kan yang lebih paham nih dari hulu ke hilirnya proses PDAM menjadi air bersih itu bagaimana kan gitu. Kira-kira bagaimana Pak Dir? Bisa dijelaskan? Oke, jadi begini Mas Ki. Pak. Jadi air ini supaya bisa menjadi supaya bisa kami produksi menjadi air minum itu harus ada air bakunya. Nah, air bakunya ini kami dapat dari mana? Surabaya ini punya satu yang tinggalannya Belanda dulu, itu kami punya sumber air, tapi tidak di Surabaya. Siap. Jadi letaknya ada di Pasuruan, di Umbulan, sama di 16 sumber di Pandaan. Jadi dulu waktu zamannya Belanda itu pusat pemerintahan juga kebetulan ada di Surabaya. Iya. Jadi sejak zaman Belanda pun itu meskipun kondisi air sungai itu bersih, mereka untuk air minumnya tetap ngambil dari sumber. Sumber langsung Pak ya? Iya, dari Umbulan. Umbulan. Nah, makanya dari zamannya pipa Belanda itu kami masih ada sampai sekarang. Jadi kami untuk saat ini yang masuk ke Surabaya ini masih ada pipa dari Umbulan dan dari 16 sumber di Pandaan. Itu sumber air. Memang benar-benar sumber air. Siap, Kalau langsung diminum itu bisa tanpa diolah apapun. Wah, seger ya Pak ya, pasti ya. Jadi totalnya itu 330 liter per detik, itu sampai sekarang masih ada, cuman tidak semuanya bisa masuk Surabaya. Karena kan pipa ini melalui Pasuruan, melalui Sidoarjo sampai masuk ke Surabaya. Lah, karena tetangga sekitar ini terlewati pipa, maka mereka meminta haknya untuk itu mendapatkan air bagiannya juga. Iya. Iya, siap. Karena kan terlewati pipa, maka mereka minta haknya, sehingga yang masuk ke Surabaya ini sudah sangat kecil sekali. Iya, Jadi yang dari air sumber itu yang masuk mungkin nggak sampai 50 liter per detik. Oh iya. Ya, padahal kebutuhan warga kota Surabaya ini sampai 11.000 liter per detik. Nah, 11.000 liter per detik ini dapat dari mana? Nah, mau nggak mau di Surabaya ini yang bisa kita olah adalah air sungai. Dan air sungai yang ada di Surabaya ini satu-satunya adalah Kali Surabaya. Nah, Kali Surabaya ini adalah bagian dari Sungai Berantas. Ya. Nah, kalau kita lihat dari di peta itu mulai dari hulu sungai yang ada di Arboretum di daerah atasnya Cangar sana, di daerah Malang, itu sampai dengan Surabaya itu muter, ada lewat Kediri, Blitar, Mojokerto, Sidoarjo sampai ke Surabaya. Artinya di Surabaya ini letaknya berada di hilir. Yes. Jadi ketika di hulu ini air memang masih benar-benar dari sumber langsung diminum itu bisa. Ketika di arboretumnya itu di di daerah atasnya Cangar itu di Malang, itu langsung minum bisa. Tapi begitu di sepanjang perjalanan sungai itu kan di sana ada yang dipakai untuk pertanian, ada yang dipakai untuk peternakan, dipakai untuk industri. Ya, industri ini juga ditengarai. Mungkin kemarin dengan teman-teman Ekoton juga sudah disampaikan, ditengarai banyak yang langsung membuang limbahnya ke sungai. Ya, belum lagi di sepanjang perjalanan sungai itu kan juga banyak perumahan penduduk. Nah, perumahan penduduk ini untuk korah-korah, untuk kencing, untuk sembarang ngalir itu kan juga larinya ke situ, larinya ke sungai semua. Jadi kalau kita berada di hilir, artinya yo wis sembarang kalir bukaan itu sudah tukang tada berarti gitu. Jadi kondisi airnya memang sudah luar biasa. Jadi
Kalau di standar pengolahan air minum itu harusnya standar yang digunakan itu adalah kelas 1. Iya, iya. Harusnya kelas 1. Lah sesuai pergubnya ada pergub tentang Kali Surabaya. Kali Surabaya itu masuk ke kelas 2. Iya, siap. Tapi faktanya saat ini itu sudah di kelas 3 dan ya mungkin agak sering juga di kelas 4. Begitu ya Pak Dir ya. Iya, jadi apa namanya, kelas 2 saja sudah nggak nyampe. Iya. Kelas 3, kelas 4. Lah, tapi bagaimanapun kondisi air sungai, ya itu yang harus kita olah. Karena kita mau ambil dari sumber mana lagi. Iya. No choice, tidak ada pilihan. Ya, betul. Iya, jadi akhirnya mau nggak mau, itu yang kita olah. Lah, kita olah itu bagaimana? Lah, ini kebetulan apa namanya, ya ini peninggalan dari pendahulu-pendahulu di PDAM Surabaya ini kan model-model pengolahan itu macam-macam, cuman yang ada di Surabaya ini karena mungkin juga sudah memperhitungkan waktu itu karena berada di hilir, maka dibutuhkan pengolahan yang luas. Iya, iya. Ya, Cukup jadi ekstra juga ya Pak ya. dibutuhkan luas. Kalau kita lihat di situ aja. Di belakang. Ya, IPAM Ngagel kami itu seluas ini. Jadi kalau kita lihat sakjane piro sih luasannya IPAM yang ada di Ngagel ini. Kita bisa lihat ini. Ya, 160 meter persegi, 160.000 meter persegi. Jadi ini kalau dibagi 10.000 berarti 16 hektar. 16 hektar ya. Ya, jadi model pengolahan di Surabaya ini dibuat luas. Luas ini supaya apa? Supaya cukup waktu air itu melakukan pengendapan secara alami. Jadi kalau kita lihat ini, air sumber kita itu kan dari sungai ini. Ya, ini yang Jakir ya. Nah, ini sungai apa namanya? Kali Surabaya. Yang ke sana ke arah apa namanya Siola itu. Oh iya iya. Yang ini ke arah Jagir. Lah ini ya. Ya ini jembatan Jagir. Iya. Jadi yang ditangkap IPAM Ngagel itu dari yang menuju ke arah Jagir ini. Jadi sebelum pintu air ini ada pintu air masuk ke sini, masuk ke IPAM kami. Kalau cuma diendapkan begini saja itu tidak akan apa namanya, air tidak akan jernih. Oke. Nah, menjadi jernih itu ketika air sudah bisa masuk ke sini. Ini ada namanya unit sedimentasi. Nah, di unit sedimentasi ini di tengah-tengah ini digunakan untuk pembubuhan bahan kimianya. Oke, siap. Jadi bahan kimia kami menggunakan tawas. Ya tawas itu ya dipakai di anu juga, kan kita di rumah-rumah kadang nak sumure budek ini kan dengan tawas kan kayak gitu. Lah ini di sini juga kita bubuhkan tawas. Tawas terus di sini ada proses sedimentasi lebih. Di sini ada di klerator itu ada susunan strukturnya di dalamnya itu yang apa namanya, istilahnya kalau di proses itu koagulasi flokkulasi. Jadi koagulasi itu diberikan apa namanya, bahan kimia itu proses koagulasi. Setelah koagulasi terjadi flokkulasi. Flokkulasi itu seperti apa? Flokkulasi itu jadi fungsi tawas itu ketika apa namanya kita bubuhkan tawas itu seolah-olah itu akan membuat kayak apa namanya, yang berat-berat kan sudah jatuh di praset sini. Yang masuk ke sini kan sudah mulai lebih kecil-kecil kotorannya lah. Yang kecil-kecil ini dengan adanya tawas itu kayak magnet. Oh, gitu. Tawas itu seperti magnet. Jadi yang kecil-kecil ini ketarik. Gitu. Ketarik jadi satu. Jadi dia mengikat gitu Pak ya. Iya, betul. Gitu, ya. Jadi kayak magnet ketarik jadi satu. Akhirnya yang kecil-kecil yang tidak bisa jatuh ini kan ketika ngumpul jadi satu, dia akhirnya akan jadi berat. Iya. Di filter ini air setelah dari proses koagulasi flokkulasi ini masuk ke filter. Filter ini tidak ada bahan kimia juga. Jadi bahan kimianya cuma ada di sini. Jadi setelah itu sudah steril, ini natural aja. Sudah pakai fisik lagi. Jadi masuk ke filter,
di filter itu. Lah setelah dari filter ini insya Allah air sudah jernih. Lah sudah jernih ini karena bagaimanapun namanya instalasi pengolahan air minum, maka yang keluar harus layak sebagai air minum. Siap. Nah, layak air minum ini ada Permenkesnya. Kalau yang Permenkes lama itu Permenkes 492 tahun 2010 kalau tidak salah. Ini sekarang ada pembaruan lagi 2021 kemarin itu ada Permenkesnya yang baru. Nah ini yang kami olah itu harus memenuhi Permenkes itu. Standar Permenkes. Harus memenuhi standar Permenkes itu. Siap. Kalau tidak, ya berarti tidak boleh kami rilis. Gitu. Ya siap. Ya. Baik ya. Kak Lito toh temen toh seru ngobrol sama Pak Dir iki. Diceritani. Ngono cerita nabi-nabi gak tau mengenang gini cerita PDAM. Baik Pak Dir. Terima kasih Pak Dir. Siap. Kita saat ini sudah berada di pintu air Jagir, yang mana adalah ini sumbernya dari air baku yang ada di PDAM melalui Sungai Surabaya. Nah, kita lihat langsung inputnya melalui mana dan nanti salurannya melalui mana. Kita bersama dengan bapak-bapak yang ada di IPAM Ngagel 1 dan Ngagel 3. Elevasi sana itu harusnya sama dengan ini. Jadi kita bisa menginformasikan kita kekurangan atau minta tambah itu lewat elevasi ini bisa. Barometernya Iya. di angka berapa Pak? Kalau kita amannya di angka 320, 3 meter 20. Itu kita sudah untuk instalasi pengolahan 1, 2, 3 itu masih tercukupi. Iya. Kalau kita tinggi-tinggi juga ya emang di sana ada drain, bisa langsung kebuang langsung ke pembuangan masuk ke kalinya sendiri. Oh gitu ya, langsung Iya, otomatis ya Pak ya? Wear ke balik lagi. Ini kedalaman berapa Pak ini Pak? Ini kedalaman antara 3,5 meter tuh Mas. Oh iya, Iya. lumayan ya. Lumayan nih. Setelah ini lurus Nah baru ini masuk ke kanal. Nah ini kanal. Kalau kanalnya di Kanal ini, sebetulnya kanal ini ada pembatas. Kanal utara, kanal tengah, kanal selatan. Nah ini untuk pintu-pintunya itu sudah sendiri-sendiri per kanal. Umpama ada pengurasan itu ditutup, ini kosong, dilakukan drain. Soalnya di Ngagel kan nggak punya IPAL, jadi untuk limbahnya sendiri masuk ke Kali Surabaya. Dan bukannya limbah itu limbah yang sangat membahayakan gitu. Enggak. Soalnya kita sudah kerjasama dengan Skopindo itu untuk mengukur dia kadar B3-nya seperti apa. Wah mantap. Soalnya kadarnya itu dikira di batas ambang. Iya. Jadi bisa dikembalikan nanti tidak mengganggu populasi yang ada di Kali Surabaya sendiri. Panjangnya 240. 240. Dengan kedalaman sekitar 2 meter 80-an. Ini nampung berapa kubik air ini ya? Kira-kira? Ini agak sekitar 5.000 meter kubik. Wih, sedangkan 1, 2, 3 ini. kebutuhan masyarakat Surabaya dewe ya 11.000 ya Pak ya? 11.000. Kita kan di sini kan untuk produksinya kan 1, 2, 3 itu sekitar 4.300. Iya. Nah, dengan kedaman dari Karangbilang. Yang dari Karangbilang ya. Kita kan 11.000 itu kan gabungan dari pemakaian Surabaya. Kita di Ngagel ada 4.300. Di Karangbilang ada sekitar 6.000 sekian. 6.000 sekian, terus dari sumber air itu kan juga ada kontribusi untuk mensuplai di pelanggan di kota Surabaya. Terus dhewe rek. Ombo ning Ngagel 1 iki sampai Ngagel 3 iki pirang hektar iki. Kiyu iki mlaku iki, powegel iki. Melakukan sedimentasi itu yang mana? Oh, masih di sana. Iya.
Itu apa Pak? Maksudnya sedimentasi itu bisa dijelaskan Pak? Sedimentasi itu terdiri dari pengendapan yang dilakukan dengan koagulan dan flokulan. Jadi sebelum dia mengendap itu terjadi koagulasi yang ada pencampuran bahan kimia. Oh, oke. Nah, itu. Bahan kimia yang digunakan selama ini apa Pak? Hanya Tawas ya? tawas, tawas cair untuk sementara. Tawas cair ya. Untuk koagulannya tawas cair. Untuk flokulannya kita pakai poli, tapi untuk musim gini kita sementara off supaya karena hanya tawas sudah bisa menghandle untuk kekeruan di musim gini. Ah ya. Ini saya lihat kok banyak ikannya juga Pak ya? Ya, ini belum ada penambahan bahan kimia sama sekali. Masih original Masih ini. original dari Kali Surabaya. Iya iya iya. Sedangkan untuk penambahan bahan kimia seperti tawas itu juga tidak membunuh populasi air ini. Nggak pengaruh Pak Nggak ya? pengaruh. Nanti setelah proses filtrasi baru dibubuhkan desinfektan. Nah di situ di reservoir itu tidak ada makhluk hidup sama sekali. Berapa ini reservoir di Kalau di Pump Ngagel 1 ini ada 3 reservoir. Oke. Nah ini kan selalu meluap ya. Jadi itu kembali lagi ke Sungai Surabaya. Oh, ya. yang itu, Pak? Ya wear-nya itu masuk ke Kali Surabaya lagi. Oke. Ini Ya, pembagiannya pembagian dari sini. dari sini. Kalau yang ini masuk ke Ngagel 1. Ngagel 1. Yang itu Pak? Yang itu untuk Ngagel 2 dan Ngagel 3. Oke. Wih, segini Pak ya? Iya, ini ditinggikan supaya tidak meluber ke sini. Nah, ini dari sini masuk dari kanal masuk ke prasedimentasi. Nah, ini prasedimentasi kita. Wah, kita sekarang sudah berada di apa namanya ini Pak? Kolam Prasedimentasi. Karet pengendapan. prasedimentasi. Ya, ya. Nah, ini sudah mulai dipilah-pilah ya Pak ya? Ya, sudah mulai kita pilah dari sini. Proses awalnya ada di sini. Di sini ada pengendapan. Pengendapan lambat. Jadi partikel-partikel yang terbawa dari Kali Surabaya tadi, sekiranya ada partikel berat, dia bisa mengendap di kanal. Tapi di kanal kan arusnya deras. Iya. Nah, untuk pengendapan maksimal ada di sini. Di sini kan aliran lambat. Jadi partikel-partikel yang lolos dari kanal tadi bisa mengendap di sini. Ya, ya, ya. Terus ini diendapkan ini sampai berapa hari Pak biasanya? Kita ada jadwal pengurasan itu 1 bulan sekali sebelum. Oh, pengurasannya Iya, 1 bulan pengurasan sekali ya. Nah, ini Kalau ada, airnya langsung sirkulasi nih Pak ya? airnya langsung masuk ke proses pengolahan. Oh Nah, gitu. Jadi tanpa harus diendapkan berdiam gitu enggak ya? Ini masa tinggalnya sekitar 3 jam di sini. Hanya 3 jam. Aja 3 jam. Wah itu. Ini ada Bisa proses dilihat itu, sedimennya yang mengendap itu pengurasan Endapannya lumpur. itu, Pak, ya? Endapannya di sini. Kalau musim kemarau, mungkin saya akan lebih sering melakukan pengurasan soalnya endapannya sedimennya sudah tinggi sekali. Oh gitu. Iya. Masih ada apa ya? Sisa-sisa- Sisa-sisa yang ada di Sisa flow. Ya, masyarakat itu. Iya. Itu karena pada saat proyek pipanisasi saat ini atau bagaimana itu dampaknya itu? Nah, itu bisa terjadi. Kalau dari instalasi sendiri, kemungkinan untuk yang di warga itu air keruh sekali. Iya. Itu saya kira kami dari instalasi itu bilang nggak mungkin ya, nggak mungkin. Soalnya kita setiap hari kan ada proses lab sampling dari Iya, lab sendiri. Nah, itu iya. kita kan juga ada KPI berapa maksimal yang harus dikeluarkan ke pelanggan. Kan pipa-pipa kita kan didistribusikan umurnya sudah tua-tua. Ya. Jadi di situ ada sedimen, di situ ada turbulen, dia tergerus, itu mungkin itu. Ya, ya. Ini bawaan kimianya, ini proses koagulannya, fresh mix-nya di sini. Nah, proses slow mix-nya ada di clarifier. Oke, siap. Ini unit clarifier. Kalau unit klarifier lain lagi. Kita naikkan ke atas pakai pompa, diinjeksikan di pipa untuk ke aerasi. Di situ proses black mix-nya, terus proses koagulasi. Kalau slow mix-nya ada di relator ini.
pegel. Ayo, semangat. Nah, di sini dari out proses tadi dipompa ke namanya aerasi. Aerasi ini fungsinya untuk menambah oksigen supaya air kita jadi lebih segar. Di sini prosesnya Pak ya? Proses aerasinya di sini. Baru masuk ke sini. Telur deh. Oh, ngono loh. Di sini juga ada proses flash meat pengadukan cepat. Terus masuk ke sini, masing-masing gini. Ini proses selumiknya. Oke, siap. Ya. Nah, setelah ini baru keluar ke Filter. filter. Ya. Output dari unit ini masuk ke filtrasi. A, B, C, D. Ini Belanda. tinggalan Belanda. 1922 pembangunannya. Waktu itu kita kan masih 60 liter per detik. Nah, setelah perkembangan pelanggan, tadi kita bangun-bangun yang semirip dengan yang itu. Untuk tingkat ke-1 seperti ini, tingkat kedua beda lagi anti filternya. Dia sudah mengikuti perkembangan ini kan masih per petak-petak. Jadi jumlah filternya sekitar 192 petak filter di sini. Banyak sekali. Oh, Penambahan sekarang. Jadi untuk penambahan kapasitas itu nambah filter-filter ini. Reservoir. Nah, jadi di sini ada penambahan bahan kimia namanya desinfektan. Di sini ada setelah dari sini sudah tidak ada makhluk yang mau dialirkan ke pelanggan. Nah, dari reservoir ini dipompa menuju ke pelanggan. Nah, ini rumah pompanya. Ya. Warga Surabaya patut berbangga. PDAM sudah memberikan layanan yang terbaik nih buat kita semua ya. Kita bisa lihat dari awal sampai akhir tadi proses pengolahan air di PDAM seperti apa. Ikuti terus TWS, tanya warga sekitar. Pagi Pak Dedi. Selamat pagi, Mas. Ya, terima kasih sudah diberikan waktu untuk kami berkunjung dan wawancara di sini. Ya. Perihal kami kemarin kan habis jalan-jalan Pak, menelusuri Sungai Brantas yang ada di Mojokerto sampai ke Sungai Surabaya. Ya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang timbul. Apa sih kondisi sungai sekarang itu? Apakah baik-baik saja? Lalu apakah butuh treatment khusus untuk melakukan pembersihan supaya sungai tetap terjaga? Nah, ini kan saya perlu tanya pada ahlinya ini, Pak. Iya. Jadi gini, Mas, terkait dengan sungai ya. Saya kebetulan di Surabaya ini kan dari Brantas itu kan dipecah jadi dua ya. Ada ke Wonokromo sama Sungai Mas yang mengalir ke utara sama yang mengalir ke timur. Betul. Jadi terkait sungai-sungai tersebut, kami sebetulnya secara rutin setiap tahun itu mengambil sampling. Untuk mengetahui keberadaan kondisi sungai itu baik-baik saja atau seperti apa. Gitu ya. Siap. Dari tahun 2023 kemarin, setelah kita uji di 113 titik itu 53 sampel ini memenuhi baku mutu. Yang 55 dengan status cemar tapi ringan, gitu ya. Dan yang 5 ini cemar sedang. Jadi tapi alhamdulillah tidak ada dengan status yang cemar beratnya, tidak ada. Alhamdulillah. Jadi gitu ya. Dari hasil analisa di atas dengan menggunakan baku mutu kelas 3, 4, dan 5 itu
Kota Surabaya tahun 2023 ini di level 58,49. Kalau di average jadi nilainya sedang. Gitu. Nilainya sedang. Dan parameter kualitas air, badan air yang kita ambil samplingnya itu memang ada dari 8 parameter tadi ya. Jadi baik pH-nya, BOD, kemudian COD-nya, DO nitrat, kemudian fosfat dan lain-lain. Jadi dari unsur-unsur itu yang membahayakan yang kita lihat. Dan untuk menjaga ya Mas, menjaga supaya tetap lebih baik lagi. Memang kondisinya yang pertama kita mengurangi beban penyemaran yang masuk ke dalam sungai di Surabaya. Jadi untuk hal tersebut, untuk mengurangi beban penyemaran yang ada di sungai Surabaya memang bukan hanya instansi kita, Betul gitu ya. sekali. Memang harus melibatkan beberapa stakeholder, beberapa unsur. Misalnya dari sisi perencanaannya, tentunya kami akan dibantu oleh Bapeda Litbang. Kemudian dari pembangunan infrastrukturnya, kami tentu akan dibangun dengan Cipta Karya maupun PU Bina Marga. Dan kita sendiri sebetulnya berfungsinya di unsur pengawasannya. Pada saat pengawasannya baru kita lakukan turun ke lapangan. Jadi yang setelah dibangun dari dinas-dinas tadi, kita bantu memfasilitasi untuk prosesnya ini sudah benar, kurangnya apa, kemudian hasilnya kok masih rendah, misalnya harus diapain, treatmentnya, pengawasannya seperti apa, itu baru di dinas kami. Nah, contoh-contoh misalnya pasar-pasar yang dibangun oleh Cipta Karya yang sudah direncanakan oleh Bapeda misalnya. IPAL-nya ya kita yang ngawasin, kan harus ada IPAL-nya nih, pasar harus ada IPAL-nya dulu baru cairan-cairan tadi bisa dibuang ke sungai. Kemudian tentunya kita juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah ke sungai. Nah itu Pak. Nah, penting. Kan itu. Ya memang ini pekerjaan yang merubah perilaku ya. Kalau merubah perilaku itu tidak cukup 1-2 tahun. Betul. Ya, kalau dengar cerita Jepang itu bisa seperti itu kemarin nonton bola aja begitu selesai mereka penonton Jepang bersihkan stadion sendiri penontonnya itu ya. Dan itu karena mereka sudah mendeklir itu mulai tahun 1960 kalau saya baca itu ya. Jadi tahun 1960 mereka sudah mulai mendeklir, baru sekarang bisa dirasakan oleh masyarakatnya. Nah, kita sudah harusnya meskipun tahun-tahun kemarin kita sudah, nah ini harus kita kejar terus untuk masyarakat jangan membuang sampah di sungai. Itu yang penting kesadaran masyarakat kembali lagi kan Pak ya. Dan kemarin sempat saya lihat sama tim itu di sepanjang sungai kita cari dulu ya orang bilang pampers atau apa ya? Bukan kayak ponten gitu Pak. Oh ya. Udah nggak ada Pak. Sudah nggak ada. Bersih. Jadi perlu ini bagus ini. Jadi perlu diketahui bahwa di bulan Maret kemarin, di bulan Maret 2023, Surabaya ini sudah mendapat sertifikasi ODF. Artinya Open Defecation Free. Jadi tidak ada orang yang buang kotoran di langsung ke sungai. Jadi melalui IPAL atau septic tank. Septic tank. Baru keluar ke sungai. Yang sudah dimulai. Jadi untuk Surabaya itu per bulan Maret 2023 kita sudah menerima sertifikat ODF dan di akhir tahun kemarin sanitasi total berbasis masyarakat STBM itu kita terima juga. Keren. Kalau STBM itu bukan hanya ODF, tapi termasuk juga membuang sampahnya, apanya dan sebagainya, mentreatment lingkungan. Kita juga sudah mendapatkan penghargaan itu. Jadi saya kira treatment seperti itu sudah dilakukan oleh dinas maupun unsur-unsur yang ada di Kota Surabaya ya Pak ya. Lalu kalau menurut Bapak sendiri bagaimana dengan dari dinas, apakah ada satgas khusus Pak mengenai ini kan gitu? Ya, tentunya. Ya meskipun kita sudah melakukan sosialisasi, masih ada. Masih ada.
Jadi Iya. kami membentuk untuk Satgas Saluran di Dinas Lingkungan Hidup ini ada kurang lebih 155. Ya. Banyak juga. 105 terbagi di 5 rayon, Mas. Jadi ada rayon barat, timur, pusat, selatan, utara, ada semua. Ya, siap. Terbagi 5 ini 2 shift, ada yang shift pagi, ada yang shift malam. Kata ini banyak, tapi begitu diganti shift, diganti ya orangnya 10 gitu aja. Nah, Per rayon mewakili berapa wilayah itu, Pak? nah, tergantung jumlah saluran yang ada di wilayah tersebut. masing-masing. Iya. Tugas mereka itu membersihkan di Surabaya ini kurang lebih ada 460 saluran. Sampai tersier-tersiernya, Mas. Jadi mulai Maksudnya tersier, saluran kecil itu ya? Ya, jadi mulai saluran primer. Tapi kalau yang berantas kewenangan provinsi kami tidak. Oh iya, siap. Tapi kayak Kali Makmur, Kali Wiyung itu yang Enceng Gondok. Jadi kan gulma itu bisa sampah, bisa tanaman kan, yang harus kita bersihkan. Bisa bentuknya gulma, bisa bentuknya sampah. Jadi 155 ini kita bagi mereka setiap harinya. Itu yang pertama mengangkat sampah yang dari screen-screen. Kita ada di Surabaya ini kurang lebih ada 60 rumah pompa. Sebelum masuk rumah pompa kan mesti ada screen-nya toh, Mas. Iya. Jaringnya ini yang setiap hari harus diangkat sampahnya. Baik. Kalau enggak nanti buntoni pompanya airnya nggak masuk ke pompa karena tertutup screen-nya, tertutup sampah. Nah, ini sampah harus selalu diangkut, selalu dianaikkan. Nah, tugas kami kan itu tadi mengangkut sampah hasil pembersihan screen setiap hari. Apalagi kalau udah hujannya deras, itu satu titik bisa 2 dump truck sampahnya. Tambak wedi itu 2 dump truck satu malam. Satu malam pembersihan screen-nya kan ada yang mechanical ya, ada yang mechanical screen, ada yang manual gitu. Itu ya kita bersihkan setiap hari. Kemudian saluran-saluran yang lain juga, tetap Enceng Gondok, apa dan sebagainya. Itu rutin kita lakukan pembersihan. Gitu. Baik, Pak. Ya. Jadi semua upaya sudah dilakukan saya kira ya, dari dinas. Cuman ada satu pertanyaan, Pak, yang belum bisa terjawab, Pak. Karena kemarin ada informasi pembuangan sampah dari luar negeri, Pak. Apa betul itu, Pak? Dari luar negeri? Iya. Waduh, kok apakah itu sudah terdeteksi atau belum, Pak? Belum. Sejauh ini saya belum mendengar. Dari tim kami pun juga yang melakukan pengawasan. Inspeksi itu di lapangan. tim pengawasan kami juga selama ini belum pernah menemukan yang ada pembuangan limbah dari luar negeri. Siap. Dari mana itu, Mas? Ya, data kemarin ya dari teman-teman Ekoton juga gitu. Ya, sampah plastiknya kan juga gitu. Oh, sampah plastik. Iya, sampah plastik. Jadi ada pembuangan yang dari produk-produk luar negeri juga kan gitu. Oh. Nah, ke saluran, ke sungai, ke badan sungai. Sungai Berantas. Ya. Oke. Ya, mungkin kalau itu kan memang kewenangannya provinsi ya kalau di sungai besar primer ya. Makanya cuman kalau saya kira kalau ini dampaknya sudah masuk Sungai Surabaya kan ya kita harus perlu antisipasi juga, Pak, kan gitu. Ya, betul. Saya kira itu. Baik, Pak, terima kasih waktunya. Ya, terima kasih, Mas. Ya. Oke, kita lanjut perjalanan lagi ke warga untuk melihat langsung bagaimana air PDAM diterima warga. Ikuti kita. Sekarang saatnya kita tanya warga sekitar. Jadi bagaimana keluarnya air PDAM di perkampungan. Ingin tahu, ikuti ya. Masuk. Ai nggak penjut bentar PDAM. Hah? Kalau malam. Malam toh. Oh, keluarnya kalau malam. Kalau siang begini anu. Keluar kan banyak yang pakai sanyo. Oh, pakai sanyo. Banyak yang pakai sanyo. Kalau pakai sanyo Ada contohnya, Pak? Bisa kita lihat anunya, keluarnya. Karena cong, si makili ya cong. Jadi sini PDAM semua ini. PDAM semua. Ini PDAM. Tapi sanyo kalau siang nggak keluar. Nah ini PDAM ini. Ya.
Nah, Ini- sudah mati kan kalau nggak ditarik siang begini. Oh gitu. Ya, Jadi kalau malam baru banter ini Pak ya? ya kalau malam. Kalau siang begini ditarik sudah. Iya. Sanyo di dalam tuh. Ini pakai sanyo. Iya, rasanya terus. Mulai siang nggak bisa juga bapak begini siang. Iya. Ini semua pakai PDAM semua ya? Semua di sini. Ya ini PDAM juga ini. Kalau siang nggak melaku kalau nggak ditarik. Nah ini. Pakai ini kan ini kuning siang ini. Iya makanya. Dia oli better ya. Betul. Ah iya. Gue macam nih. Ini pakai sanyo? Enggak. Kalau nggak Enggak. pakai ini mati begini siang. Kan fungsinya dari sanyo itu kalau dilepas memang hidup sebentar nanti Nah, baterai mati ini. Iya. ngangkat itu jam 12 jam 1 baru nyampe ke kamar mandi yang di belakang. Oh gitu. Ya. Ya kalau sini kan cepat kalau malam cuman Kalau nggak ditarik siang nggak menyala. nggak bisa kalau siang ini nggak masuk Iya. ke sini aja nggak bisa. Tapi kalau Oh iya. kondisi seperti ini sudah dari dulu ya, Bu? Memang. Sudah Iya. dari pertama kali nyambung Iya. bikin semua ini. Ini yang ini. Semuanya ada kerannya depan sampai rumah yang disapu orang itu, yang ada kerannya. Semua Yang tidak pakai Tapi airnya semua. airnya bagus ya, bersih ya? Terkadang Pak, kalau musim hujan itu Keruh. keruh sekali. Keruh hitam. ya. Oh, hitam. Oh, gitu. Terus kadang meskipun bening itu kayak bau kaporit. Bau Aku dulu kan kaporit, minum ya. air ini. Iya. Air ini enak, tapi kok lama kelamaan bau kaporitnya wes. Langsung beli air ulang, isi ulang. Meskipun 5.000 biasanya ada apa-apa enak. Iya, bisa diminum Bisa gitu ya. diminum, Iya. tapi kalau orangnya nggak kebiasa. Aing, nggak tahu. Mungkin ada Baik. perubahan. Ya, kita kontrol Bu. Jadi di lapangan seperti apa supaya tahu gitu Bu ya. Baik, terima kasih Bu ya. Nggih, matur nuwun. Nggih. Ya. Pak, matur nuwun nggih. Monggo. Kalau siang nggak menyala sudah. Iya. Bu, permisi. Mau tanya, Ibu menggunakan air PDAM? Iya. Oh ya. Untuk keluarnya kalau siang lancar apa enggak? Pakai sanyo. Oh, pakai sanyo. Kalau nggak pakai sanyo? Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Oh, Ini kan konten apa itu toilet. toilet umum. Kalau nggak pakai sanyo nggak keluar. Iya. Oh, Kalau di rumah nggak bisa keluar kalau siang. gitu. Pakai- Malam itu jam 11 baru keluar. malam jam 11 baru keluar. Tapi kalau untuk kualitas airnya bagaimana Bu? Kadang kotor, kadang bersih. Kadang bersih, kadang kotor. Kotornya seperti apa? Hitam gitu ya? Hitam seperti dibenahi apa? Nggak ada apa ya? Kan pernah dibenahi terus belum dikapor diubah. Oh, kayak ada kecampuran air got gitu ya? Iya. Iya. Kuning-kuning. Kuning. Ya. Kadang kuning, kadang yang bersih gitu. Baik, terima kasih Ibu. Oke, turun. Assalamualaikum. Mas. Mas mau tanya air PDAM di sini bagaimana keluarnya? Ya mau tanya Pak. Jenengan pakai air PDAM? Iya. Keluarnya gimana kalau siang? Lancar atau? Kalau siang enggak. Kalau siang enggak keluar? Ya pakai sanyo terus. Oh gitu. Terus kalau ini kualitas airnya bagaimana? Jelek ya. Berlangganan sudah mulai tahun berapa Pak? Jenengan? Mulai awal Kira-kira tahun berapa? dia
dari orang tua dulu Mas. Oh dari dulu, sudah lama berarti. Iya iya. Tapi kalau ngisi itu malam. Malam. Kalau ngisi tandon malam baru enak. Kalau siang jarang hidupin. Iya iya iya. Nggih pun matur nuwun. Kayak gitu. Ngapunten Mas. Nggih. Kula nuwun. Sewu Bu. Bu badhe tanglet. Bapake sing anu tasik sering mendhet anu air gerobak. Boten, Pun boten nate ten mriki ya. boten. Oh, lah tapi jenengan tasik sadean. Alah niki lho sebelah tok PT Pejata. Nggih, nggih. Tapi tasik anu nggih, tasik enten yang maksudnya itu masih ada yang melayani pakai gerobak gitu loh, pakai jerigen. Oh, nggih. Nggih, masih ada ya. Itu per jerigen berapa Bu biasanya Bu? Harganya Harganya 1.000. per jerigen. Oh iya. Jadi memang apa namanya disalurkan ke warga-warga. Apa banyak? Cuma satu kan petnya mati. Sebenarnya itu nggak ada lagi. Sudah punya semua kok. Oh sudah punya semua. Iya, ini kan petnya mati gitu loh. Iya. Nanti kalau sudah anu ya, terus nggak ada. Iya, kalau ini sudah lama ya Bu ya memang ya tandonnya. Tandon ini mulai tahun 90-an. Oh ya udah lama ya. 91-an. Dulu masih jarang memang yang pasang pet ya Bu ya. Ya, belum ada. Sini tuh cuma kan aku masih saya kan kerja di Kota Madya, bapak Nggih. saya di Kota Madya. Terus Nggih. ini kan dulu dapat bagian. Nggih. Matur ngeten kan saat ini kan mboten enten bagian punah. Bagiannya pun telas nggih. Nggih, rumiyin kan enten ngoten iku nah. Nggih, nggih, nggih. Apa dadi ini rumiyin niku ten mriki sing enten mek gang setunggal, gang pitu, ngriki terus setap. Ngriki. Tapi Saren ini kalau nggak salah dulu kan banyak Bu yang melayani kayak gini nih ya. Iya, soalnya kan dijual nang tambak-tambak gitu nah. Oh Nah, iya. sekarang tambak-tambak kan sudah ada Pabrik Pak, airnya. udah ada airnya. Iya, PDM kan sudah masuk ya, Iya, sudah iya. nggak ada. Kalau dulu memang gudang-gudang masih belum ada air ya Bu ya. Kalau gudang-gudang kan ambilnya di kali anak sana. Sana ya. Kalau sini itu dulu kan cuma tambak-tambak gini aja, belakang-belakang gini. Kan air belum masuk. Karena air masuk ya wis nggak ada. Bu, kalau keluarnya lancar Bu ya? Alhamdulillah. Lancar, sudah lancar ya? Maksudnya ndak harus pakai sanyo gitu ya? Ya nggak pakai. Oh, ya. Cuma dalam 1 bulan ini loh, apa itu kalau pagi itu perkiraan jam 4:30 pagi itu sudah nggak bisa naik airnya. Oh iya tak? Kalau pagi, kalau sore jam 4 segitu sudah nggak bisa keluar nah. Oh gitu ya? Pokoknya dalam 1 bulan ini loh nah. Kalau dulu enggak. Lancar ya? Tapi kalau sekarang 1 bulan ini pokoknya kalau sore jam 5, setengah 5 itu saat itu sudah nggak bisa keluar. Terus airnya ndak budak Bu? Ndak keruh ya? Ini baru-barusan ini bening. Tapi kalau yang aduh sampai kesel nguras kamar mandi. Kok semari dikuras soro-soro nguras kok diputer lho. Kok coklat ya. Coklat napa hitam? Loh, coklat campur hitam kaya lumpur sing anu iku lho, Nak. Anu, kayak got itu ya? Nah. Iya, iya, iya. Oh, sampai segitu, Bu, ya? Iya. Dadi kamar mandine putih dadine ya jelas. Ya, nyanu, ngosek lagi, Bu, ya? Nah, dadi kemarin nguras lumpur oleh 2 dino wis tak kuras meneh. Kadang males nguras, nah tak sedot ae. Wis keselen kumpulane gak ono. Nggih. Wong mek mbek anak itu, anak is nyambut tekone bengi sop sing anu sekali. Nggih, Bu. Saya terima kasih waktunya, nggih. Oh, nggih Nak. Nggih, saya mampir sambil tanya-tanya itu aja, Bu. Nggih. Nggih, Pun. Matur nuwun. Nggih. Bu, matur nuwun sangat. Pak, permisi. Mau tanya, di warga sini sudah pakai PDAM semua ya? Sudah? Ya. Kalau dulu kan pakai yang geledek itu ya? Iya. Sekarang sudah tidak ada?
Tidak ada. Oh gitu. Ya alhamdulillah berarti sudah lancar ya Mbak ya PDAM ya. Lumayan. Terus untuk airnya sendiri bagus apa keruh? Terkadang keruh. Terkadang keruh ya. Baik baik. Oke terima kasih Mbak. Mau tanya, Iya, di sini sudah pakai PDAM Bu? PDAM sudah. Sudah lama. Sudah lama sekali. Nah ini Udah berapa tahun Bu kira-kira? 10 tahun lebih, Mas. Oh ya alhamdulillah. Soalnya kan saya lihat masih ada yang pakai geledekan itu Bu. Ya, Itu di berat. sini sudah semua. Kalau sini sudah semua. Sudah semua. Berarti memang ada yang belum punya PDAM ya, kok pakai geledekan? Nah, sana Oh sebelah sana. apa tambak. Oh tambah. Nah sini sudah. J. Airnya bagus Bu. Bagus. Alhamdulillah. Ya pun matur nuwun. Nggih. Mbak, Ya, mau tanya sebentar Mbak. ya, bentar. Taruh ini dulu. Nggih. Apa? Dalam rangka apa ini? Mau tanya PDAM, air PDAM Mas. Oh, Pak DAM larang aku. Apa nih larang apa nih, Cak? Larangin temen iki lho. Iya toh, Mas. Aku pengen gawe iki logikae PDAM toh. Iya. Karena masalahnya apa sih tak kok sampai kok. Apa ya? Enggak, Mas. Enggak, maksudnya sini sudah pasang PDAM semua. Sudah. Soalnya kan kapan hari? Aku grup Joko lho ya, gak Melu embong mriki lho, gak melukang lho. Grup embong aku. Terus banyune piye, Mbak? Api. Lancar. Api. Api lancar. Gak butuh ya. Pelal. Nah, terus sampean maksudnya mahal apa nih, Pak? Mahal tagihannya. Oh, Kak. Pemakaiannya akeh paling. Enggak, pemakaiannya titik. Titik. Kita pakai campur. Pemakaian larang piro? Sak bulan kena piro, Men? Nah sekarang ya enggak Mas. Normal, Man. Iki normal. Oh, normal wisan. Wis normal. Normal. Karena dulu sering kebobolan jebol terus itu. Ya kan? Iya. Jebol sih. Wis normal, Cak, ternyata, Cak. Enggak ngerti makane asal lama ae. Cacake jarang mulai paling. Ya, Iya. nggak tahu ngurusi itu bayar kan juga nggak tahu dheweke naik turunnya. Emang ya naik turun tapi ya masih stabil gitu. Kan kalau dulu pernah itu sampai piro ya sampai hampir 500 ya Mas ya. Lu. Ya sampai sekarang semuanya berapa itu? Kok kenapa sampai komen kan? Tapi normal lagi kayak gini loh. Oh, muka mudun. Terus Iya. naik kok berapa gitu loh. Jadi sekarang udah normal lagi sih. Tapi yang penting lancar kan, Mbak, keluarnya? Ya lancar. Ya, wes. Oke, Mbak, terima kasih, Mbak. Ya, Iya. bocor. Cak, matur nuwun, Cak. Monggo. Nggih, monggo. Menjaga lingkungan bukanlah hal yang mudah. Tapi janganlah kita merasa sulit. Karena menjaga lingkungan bukanlah tanggung jawab segelintir orang. Namun tanggung jawab kita bersama.